Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Shalom Sobat Rasinda, apa kabar? Malam hari ini malam yang baik untuk kita saat ini bergabung dan mendengarkan program Sejati, program yang selalu dinantikan oleh para pendengar. Tadi sudah di-share di medsos dan saya yakin dan percaya Sobat Rasinda sedang menyimak di program sore hari ini, program Sejati, sentuhan jiwa damai di hati. Sobat Rasinda, di Kamis yang tanggal 6 Januari ini kita akan mengambil tema tentang memanajemen atau manajemen kehidupan, ngeflow atau ngegas. Nah, ini menarik Sobat Rasinda, dan saya yakin bahwa program ini akan memberkati kita semua. Dan Sobat Rasinda bisa berinteraksi seperti biasa di setiap hari Kamis di 0896 859 0600 atau di 0271 661 806, dan Sobat Rasinda bisa menyimak kita di Facebook Rasinda Radio, dan Sobat Rasinda bisa tulis di kolom komentar apa yang ditanyakan. Ini spesial Sobat Rasinda, ada satu narasumber dan satu host yang akan membawa kita masuk lagi tentang manajemen kehidupan, ngeflow atau ngegas. Saya sapa dulu Sobat Anton dan Sobat David yang ada di ujung sana. Shalom, selamat malam Sobat Anton, apa kabar? Selamat malam Sobat Musik. Ya, Sobat Anton bisa agak keras lagi suaranya. Kabar baik di sini. Oh, puji Tuhan. Berkati Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Sobat Anton, saat ini kita akan membahas tentang manajemen kehidupan, ngegas atau ngeflow, dan host kita sudah siap ya pada malam hari ini. Apa kabar Sobat David? Luar biasa. Wow. Tapi agak aneh ya, di foto medsosnya itu yang pakai belangkon itu adalah hostnya, narasumbernya nggak pakai belangkon, tapi di realitanya malah narasumbernya pakai belangkon, hostnya nggak pakai belangkon. Nah, ini memang sejati ini, Mas, sentuhan jiwa damai di hati penuh kejutan. Wah, puji Tuhan. Dan sentuhan jiwa damai di hati ini sudah sudah memberikan suatu inspirasi kepada para pendengar. Program kita sudah mulai dan banyak pendengar diberkati Sobat Anton dan Sobat David. Nah, malam hari ini Sobat Anton akan membawa kita masuk dalam program Sejati. Ya, Sobat Anton. Oke. Ya, Sobat Anton 1 jam ke depan kita akan membahas tentang bagaimana manajemen kehidupan, ngeflow atau ngegas di tahun 2022. Saya yakin menarik, sangat menarik, dan Sobat Rasinda pasti menunggu-nunggu pertanyaan yang akan disampaikan ke narasumber Saudara David. Dan percayalah, jangan geser frekuensi, jangan ganti Facebook Saudara. Percaya, Saudara pasti akan diberkati. Ya, Sobat Anton, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelum itu satu tune ya dari Rasinda. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Ya, silakan. Halo. Sobat Anton. Salam Sobat Rasinda FM, dimanapun Anda berada. Tentu berkat Tuhan berlimpah atas Anda semua. Selamat malam. Selamat bertemu kembali di acara program Sejati, sentuhan jiwa damai di hati. Nah, malam hari ini tadi sudah disebutkan, saya ditemani dengan Sobat David Eko. Mungkin bisa kasih salam dulu kepada Sobat Rasinda FM. Monggo silakan Sobat David. Wah, salam-salam kangen, udah lama nggak ketemu, paling tidak sudah 1 tahun ya ketemu. 1 tahun nggak ketemu ya.
Ya, di tahun 2021 nggak muncul di tahun 2022, 1 tahun nggak ketemu. Nah, salam kangen buat semua sobat Rasinda, sobat sejati ya. Dan malam hari ini saya senang sekali ya bisa menjadi narasumber ya. Adalah menarik ya, salah satunya yang menarik itu malam hari ini adalah saya garis bawahi tadi bahwa di pamfletnya itu narasumbernya nggak pakai belangkon, ini hostnya malah yang nggak yang pakai belangkon, tapi di realitanya ini kemudian berubah total. Saya yang pakai belangkon, hostnya tidak pakai belangkon. Tapi inilah inilah menyenangkan sekali ya, sejati itu unpredictable ya. Jadi makanya penggemarnya begitu luar biasa ya, bersorak-sorai untuk Tuhan karena merasa diberkati oleh Tuhan. Selamat tahun baru tuh sobat pendengar semuanya. Malam hari ini ya, yang dimana saja lewat Facebook, lewat YouTube atau lewat platform yang lain yang mendengar pakai radio analog atau radio digital, selamat malam. Pokoknya 1 jam ke depan pasti nggak akan bosen ditemani host yang paling keren, Dr. Anton Isaryono, Magister Teologi, yang suka kopi seperti saya juga pakai kopi, jadi kita santai aja lah, jangan terlalu serius-serius gitu ya Mas ya, pokoknya serius tapi santai, ya ngeflow tapi ngegas atau ngegas tapi ngeflow gitu. Oke, thank you. Iya, memang kenapa saya tidak pakai belangkon, sedangkan di pamfletnya itu pakai belangkon. Itu desainnya kan buatan tahun 2021. Nah sekarang kan sudah 2022 gitu loh. Ini bukti bahwa kita terus beranjak melewati dari waktu ke waktu gitu. Oke, sobat sejati, perbincangan kita malam hari ini ya seperti biasa, santai. Ya, tapi ada seriusnya. Kita tidak membahas isu-isu yang berbau politik, dogma gereja, ya isu yang tentu saja menyentuh jiwa dan damai di hati. Jadi kalau melihat narasumber seger, senyumnya lepas, sudah ada sesuatu yang mau di-share, dibagikan kepada Anda semua ini. Yang mungkin saja apa yang akan dibagikan nanti belum tentu itu dikhotbahkan di mimbar gereja. Nah, untuk itu kita bawa itu jadi perbincangan kita malam hari ini. Nah, maka dari itu kami menyediakan bagi sobat Rasinda FM yang mau bertanya, tadi sudah disebutkan, saya ulangi kembali, silakan yang mau bertanya di 0271 661 806 atau WA 0896 8059 0600. Silakan saja. Kalau nanti jam 21 kami harus mengakhiri acara ini, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kami tetap akan merespon, bisa secara langsung, bisa juga melalui program Sejati yang akan hadir kembali di Kamis yang akan datang. Oke, kita langsung masuk kepada isu yang akan dijelaskan, dibahas oleh Sobat David. Nah, malam hari ini apa nih? Ini apa topiknya nih? Maksudnya apa nih? Ngeflow, ngegas ini mungkin bisa dijelaskan dulu gitu. Mengapa mengangkat topik ini? Sobat David, mau silakan. Oke, terima kasih Sobat Anton. Thank you banget ya. Sobat Sejati dimanapun Anda berada. Tema kita kan jelas ya, manajemen kehidupan ya. Titik 2 ya, ngegas atau ngeflow. Mungkin bagi yang Eyang Kakung, yang Putri agak bingung ini bahasa ngegas sama ngeflow ini apa ya. Bagi yang Gen milenial, ya Gen Z, ya kan, emak-emak keren ya, bapak-bapak keren ya, udah pada ngerti ya. Maka perlu saya jelaskan sedikit ya maksud dari tema ini. Kan begini toh, kita ini sudah tidak lagi akan memasuki tahun 2021 ya. Jadi kita ini sudah masuk. Nah, minimal kita sudah ya 8 hari lah begitu ya.
Kalau saya hitung ini ya 8 hari. Terus kemudian masih banyak hari-hari yang akan kita lewati ke depan. Nah, terus bagaimana kita menyikapi hari-hari ke depan ini? Kalau Sobat Anton dan Sobat Victorio pada hari Kamis yang lalu dalam siarannya itu sudah menjelaskan tentang bagaimana tentang ya kita harus menghadapi hari-hari esok itu harus bagaimana, ya di tahun 2022 ini harus bagaimana, ya, apakah percaya sama ramalan dan lain sebagainya, dan sudah terjawab secara tuntas dan luar biasa. Nah sekarang kita sudah masuk, bukan akan lagi. Nah kita mau apa ini, ya kan? Kita mau bagaimana dengan tahun yang sudah kita lewati minimal 8 hari ini. Masih ada 350-an hari yang harus kita lewati. Nah, malam hari ini kita mau ngobrolin ini. Bagaimana kita memanajemen kehidupan yang masih tersisa waktu ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita mau ngegas itu mewakili satu hidup yang, kita harus serius. Kita harus narik target nih. Kemarin kita belum dapat apa-apa. Yuk kita ngegas. Kalau motor itu digas dengan kecepatan tinggi, ngegas gitu ya. Kalau ngeflow, kemarin aja sudah saya planning tapi nyatanya ya meleset atau mendingan ya ngalir aja, nyantai aja lah. Yang penting dilewati hidup itu, nggak usah terlalu serius-serius. Nah itu yang ngeflow kayak gitu. Jadi mana yang akan kita pilih, mana yang akan kita lakukan. Nah itu yang akan kita bahas malam hari. Lihat Sobat Anton. Oke. Cuma ini ada sesuatu yang menggelitik ya, ngeflow dan ngegas. Ini kenapa mesti disandingkan gitu? Ngeflow itu kan orang itu mendengar kata ngeflow seperti tadi yang sudah disinggung itu kan bisa dipahami sebagai sebuah kayak mengalir gitu ya, bergerak tanpa arah atau mengikuti arah kebanyakan orang gitu. Sedangkan ngegas itu kan berbicara tentang kecepatan bergerak gitu. Tapi kalau tidak menentukan arah, ya akhirnya ngeflow juga gitu kan. Jadi ini gimana ini? Ini mungkin kok disandingkan ini kan tentu Sobat Terasida juga bertanya-tanya ini. Mungkin bisa dijelaskan kembali Sobat David. Betul. Karena ini kan pasti dua ekstrim ini yang akan muncul kan menghadapi hari esok ini. Kita mau apa sih? Mau ngalir aja? Ya, apalagi kita sering mendengar khotbah-khotbah di gereja. Sudahlah, kita mengalir saja, ya kan? Ya kalau mengalir, kalau banjir gimana? Kolok malahan ya. Nah, terus kita juga ada yang ngomong kita harus serius, kita harus buat begini, begitu ya ngegas banget gitu ya. Nggak setel kendur gitu ya, kencang banget gitu ya. Nah, kalau yang kayak ginian nih, kalau semuanya pakai dipikir, pakai di planning dan kelihatannya kayak rasionalis banget gitu, nggak rohani ya, ada kesan seperti itu. Nah ini kita sandingkan dan ini akan kita bicarakan malam hari ini supaya pendengar Rasinda kemudian akan mengambil suatu sikap dalam hidup ini harus bagaimana gitu ya, supaya ketika berhadapan dengan kehidupan yang masih terus berjalan di tahun 2022 ini, pendengar Rasinda punya patokan yang jelas, ya kan? Punya patokan yang jelas. Yang jelas adalah di luar sana ada orang-orang yang ngeflow, ngalir, ada juga orang yang ngegas. Nah, pendengar Rasinda bagaimana? Begitu, Sobat Anton. Ya. Jadi kata kuncinya kan harus ada patokan gitu kan. Nah, sementara manusia itu melakukan segala sesuatu itu digerakkan oleh tujuan gitu kan. Misalnya pengen jadi orang sukses gitu kan. Ya, maka sekolah gitu kan. Maka belajar, baca buku-buku gitu kan, ikut seminar tentang sukses gitu kan. Pengen jadi pendeta gitu kan. Ya sekolah teologi gitu kan, ada banyak pilihan di Kota Solo ini mau sekolah teologi. Nah sekarang kalau tadi dikatakan bahwa di antara ngeflow dan ngegas itu ada patokan-patokan yang harus dilakukan, ada prinsip-prinsip mungkin ya saya tangkap ya yang harus dilakukan gitu. Nah kira-kira apa nih prinsip-prinsip apa, patokan apa nih supaya tidak terlalu ngeflow ya kan, sehingga
mengalir mengikuti gerakan sehingga tujuan tidak tercapai, atau terlalu ngegas sehingga rasionalis banget gitu kan. Hidup ini kok kayaknya diatur gitu kan. Nah, gimana nih? Mungkin konkretnya bagaimana nih, Sobat David? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali, pertanyaan yang keren nih dari host ini. Saya suka host yang Mas Anton atau Sobat Anton itu kalau nge-host saya itu selalu memberikan rangsangan pertanyaan yang merangsang gitu ya. Nah, ini jadi patokannya apa gitu kan? Ya, karena kita ini adalah orang percaya, kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, dan kita ini punya dasar dalam berpijak, makanya patokannya saya ambilkan di Efesus pasalnya yang ke-5 ya. Efesus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17 ya. Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Mungkin Sobat Anton bisa membacakan ya buat kita ya, supaya ini hostnya ini bisa, kalau baca Alkitab tuh biasanya hostnya ini penuh urapan begitu ya. Jadi waktu kita dengar tuh mesti agak merinding sedikit gitu. Monggo Sobat Anton bisa bacakan nih 3 ayat ini buat kita semua. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau baca ayat ini kita menemukan sebenarnya bahwa orang Kristen itu berhubungan dengan kehidupan nggak boleh main-main. Begitu ya Sobat Anton. Ini ya. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus itu ketika berbicara tentang hidup, omongannya jelas ini. Ya, Rasul Paulus berkata, perhatikan dengan seksama. Dalam terjemahan yang lain mengatakan, terjemahan yang lain berkata bahwa perhatikan dengan teliti. Ya, teliti. Apa yang perlu diperhatikan dengan teliti? Ya hidup. Bagaimana kamu hidup? Jadi selama kita masih diberi kesempatan hidup ini, perhatikan hidup ini dengan teliti. Ya, jangan seperti orang bebal yang mestinya tidak teliti, tidak seksama. Cirinya bagaimana? Ya mempergunakan waktu, kesempatan selama masih hidup ini diatur sedemikian rupa, dikelola sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Nah ini tadi menarik nih Sobat Anton mengatakan seperti ini. Wah, mungkin ada yang ingin mencapai target dalam dunia pekerjaan, ada yang mencari target dalam dunia pendidikan, dapat nilai yang tinggi dan lain sebagainya ya. Itu banyak sekali ya yang ingin dicapai gitu ya. Nah, apakah itu sebenarnya tujuan tertinggi dari kehidupan itu? Kalau kita baca teks ini, tujuan tertinggi dari kehidupan itu apa? Nah, ini yang menjadi isu menarik ini malam hari ini. Jadi ketika kita diberi kesempatan, ketika kita diberi kehidupan, ketika kita diberi waktu, firman Tuhan jelas, perhatikan dengan teliti hidupmu itu, supaya engkau mencapai tujuan yang tertinggi. Apa itu? Tujuan yang tertinggi ayat 17, yaitu supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu tujuan tertinggi. Jadi tujuan tertinggi dari mengelola hidup, memanajemen hidup ini adalah kehendak Tuhan. Sedikit kata mengelola, manajemen itu dari bahasa Latin manus. Manus itu artinya tangan, menangani ya. Jadi memanajemen kehidupan itu artinya menangani kehidupan kita. Nah, bersyukur kita masih diberi kehidupan, kita harus tangani. Jadi hidup ini ya kan ada komponen waktu yang Tuhan sudah karuniakan, harus dikaruniakan sedemikian rupa gitu ya, supaya mengerti kehendak Tuhan gitu kan. Mengerti kehendak Tuhan itu tujuan tertinggi. Betul. Nah, padahal dulu zaman kita kuliah dulu, tujuan tuh kadang kamu mau pengen apa? Pengen jadi orang sukses ya, pengen jadi manajer gitu, pengen jadi pejabat. Nah, rupanya ada tujuan lain ya yang lebih mulia dari semuanya itu, yaitu mengerti kehendak Tuhan gitu.
Nah, betul, sobat Anton, betul. Jadi itu kesimpulan yang sangat menarik sekali bahwa semua aktivitas kita dalam hidup ini itu harus punya tujuan, dan tujuan tertinggi adalah mengerti kehendak Tuhan. Saya sepakat itu. Oke, jadi mengerti kehendak Tuhan itu harus menjadi prioritas utama gitu ya, daripada cita-cita, mimpi-mimpi yang kita bisa pikirkan, yang kita bisa tetapkan gitu. Nah, sekarang kalau mengerti kehendak Tuhan itu adalah tujuan tertinggi, nah ini pertanyaan ini pasti juga akan ditanyakan oleh sobat sejati Rasinda FM nih. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan nih? Sepertinya di mimbar itu jarang dikhotbahkan oleh bapak-bapak pendeta nih. Mengerti kehendak Tuhan itu apa gitu? Betul. Iya. Saya sangat paham sekali ya. Ada banyak orang-orang yang kadang-kadang berpikir mengerti kehendak Tuhan. Mau mengerti kehendak istri aja kadang-kadang nggak bisa kok Pak. Kok mau mengerti kehendak Tuhan? Tapi sebenarnya kalau kita mau menggumuli ya, sebenarnya Tuhan itu sudah menyatakan kehendaknya melalui sarana-sarana yang kita itu sebenarnya setiap hari bertemu ya, berhadapan, tetapi kadang-kadang kita tidak menggumulkannya. Nah, saya ingin memberikan satu akronim. Akronim itu singkatan begitu untuk mempermudah pendengar sejati ya, sentuhan jiwa damai di hati. Sarana-sarana di mana kita bisa menemukan kehendak Tuhan, belajar mengerti kehendak Tuhan. Nah, saya singkat menjadi Dallas. Sekali lagi, Dallas. Nah, Dallas ini bukan nama satu kota di Texas ya. Dallas gitu ya. Dallas itu D-nya itu doa ya, doa. A-nya itu Alkitab, as-nya itu adalah komunitas. Sekali lagi ya, bagaimana saya bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya, mengerti kehendak Tuhan melalui Dallas. Doa D, kemudian Alkitab Al, asnya komunitas. Jadi doa, Alkitab, komunitas. Ketiga komponen ini menjadi satu kesatuan yang Tuhan taruh dalam diri orang percaya untuk orang percaya belajar mengerti kehendak Tuhan. Begitu Sobat Anton. Ya. Jadi ini jadi ingat ya, kalau pakai akronim Dallas ini langsung teringat satu kota di luar negeri sana gitu. Rupanya untuk mengerti kehendak Allah bukan berarti harus pergi ke sana gitu kan. Betul. Ya, marah. Keren ini, keren. Nggak usah ke Dallas ya. Doa Alkitab komunitas gitu. Doa Alkitab dan komunitas. Ini adalah prinsip-prinsip atau tahapan untuk mengerti kehendak Tuhan gitu kan. Nah, kalau doa ini kan saya yakin juga sobat Rasinda pasti juga sudah berdoa gitu kan. Tapi sudah berdoa kalau juga nggak ngerti juga ini kehendak Tuhan ini seperti apa. Nah, mungkin doanya tuh yang bagaimana gitu doanya nih. Mungkin bisa jelas lagi. Saya coba uraikan satu-satu ya. Oke, saya uraikan satu-satu. Jadi kita tahu bahwa doa itu sesuatu yang mudah sebenarnya. Doa itu kelihatannya sesuatu yang mudah. Cuma pejam mata, kita berkata-kata, atau kita pejam mata, tidak berkata-kata di mulut tapi di hati. Ya mudah sekali. Tapi ada satu ayat di surat Roma itu mengatakan bahwa sebenarnya itu kita itu sendiri tidak bisa berdoa. Ada roh yang menolong kita, itu Roh Kudus yang tinggal diam di dalam diri kita, itulah yang menolong kita untuk berdoa sehingga doa kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi pertanyaannya, bagaimana supaya saya berdoa dan di dalam doa saya mengerti kehendak Allah? Jawabannya sangat sederhana sekali. Yaitu kita harus berdoa sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Berdoa sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Doa yang digerakkan oleh kerinduan Roh Kudus dalam hati kita. Wujudnya bagaimana Pak Pendeta? Ya, wujudnya bagaimana Sobat David? Mungkin ada yang bertanya ya pendengar Rasinda. Wujudnya adalah ketika kita berdoa,
biasakan di dalam doa-doa kita itu adalah doa yang di dalamnya itu berisi perenungan. Perenungan akan apa? Perenungan akan kasih Tuhan, perenungan akan setiap pertolongan Tuhan, bahkan belajar menangkap beban Tuhan di dalam doa-doa. Caranya bagaimana itu? Caranya kita berdoa, jangan mengedepankan ego kita. Nah, kebanyakan orang Kristen kalau berdoa, tutup mata langsung minta rekeningnya dari yang 100.000 jadi 1 juta, ya kan? Minta besok dari manajer naik tingkatannya jadi apa? Supervisor mungkin ya, atau apalah, atau malah jadi CEO gitu mungkin ya. Atau kalau anak-anak yang kampus pengennya kalau doa pengennya besok IP-nya langsung naik ya, cowoknya yang ganteng kayak penyanyi Korea. Kalau cowok ya gitu, kalau yang cewek pengen wajahnya itu kayak penyanyi Korea gitu, kalau yang cowok pengennya wajahnya juga kayak penyanyi Korea, atau yang cewek-cewek memimpikan punya cowok seperti Robin Hood gitu ya mungkin ya gitu ya. Kita harus mengedepankan ego kita. Nah, doa yang didahului dengan ego keinginan kita akan sulit untuk menangkap kehendak Bapa. Coba, Sobat Anton masih ingat perkataan Tuhan Yesus yang sangat klasik itu dalam doa Bapa kami, ya kan? Jadilah kehendak-Mu. Ya kan? Kehendak. Bahkan Tuhan Yesus sendiri itu siapa yang di sini meragukan ya, Sobat Rasinda meragukan Yesus itu adalah ahli doa itu. Ada kira-kira yang meragukan ya. Dia saja yang adalah ahli doa, ya juru doa ya. Yesus kan juru doa. Waktu di Taman Getsemani dia berdoa, jadilah kehendak-Mu. Artinya apa? Ketika kita berdoa, kita menyerahkan kepada Bapa setiap pergumulan kita. Tetapi dari kesemuanya itu, kedepankan kehendak Bapa. Dengan apa? Perenungan. Mulai dengan perenungan. Betapa kasih Allah kepada kita luar biasa. Kemudian mulai mengadakan refleksi dalam diri kita. Beban apa yang bisa kita tangkap dari hati Tuhan. Hal seperti ini perlu sekali. Jadi doa jangan terlalu cepat-cepat kemudian buka mulut minta ini itu, berkati anakku, berkati suamiku, aku mau pergi Tuhan tolong jagain rumahku, kayak Tuhan nggak jadi sapam aja kan gitu kan. Jadi itu salah nggak Pak Pendeta? Itu salah nggak Pak Sobat David? Nggak masalah. Cuma kalau doanya model seperti itu, kita akan menjadi doa yang tidak menangkap kehendak Tuhan. Ya, bahkan akan kesulitan mengerti kehendak. Ini satu ilustrasi tentang doa, Anton. Kalau saya ini punya anak itu ya. Kalau anak itu pengen mengerti, ya saya punya 3 orang anak, ya kan? Punya karakter sendiri-sendiri. Ada satu anak yang kalau dia ngobrol dengan saya itu pengennya itu saya mendengar suaranya dia. Jadi gue ngomong banyak dulu, ngomong. Terus kemudian kadang saya stop ngomongnya itu, sebentar kamu diem dulu. Biarkan papa ngomong, kamu diem, dengarkan dulu. Ya, kalau kamu terlalu banyak ngomong, nanti kamu nggak ngerti maksudnya bapakmu itu apa. Lah orang Kristen itu kadang dalam doa kebanyakan ngomong, nggak pernah berdiam diri. Stay, mendengar apa yang Tuhan inginkan di dalam doa dan menangkap kehendak Bapaknya. Begitu Sobat. Oke, ya, terima kasih. Jadi doa ini adalah aktivitas yang paling mudah untuk dikerjakan, tetapi juga kadang susah juga gitu kan. Betul. Susahnya ketika kita harus menangkap kehendak Bapa dalam doa itu loh. Nah, untungnya rekan-rekan di Rasinda ini di Sejati ini dapat tips gitu. Caranya gimana? Ya caranya jangan kedepankan ego dalam doa. Coba kedepankan apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita dalam doa. Tangkap beban Tuhan, beban ilahi dalam doa itu tanpa harus ngomel, tanpa harus mengeluh dalam doa. Ya itu akan tidak begitu. List permohonannya mungkin disimpan dulu gitu ya. Oke Sobat David, ini ada yang betul. Sudah ada pertanyaan masuk ini. Saya bacakan ya. Ini dari Sobat Joko dari timur ini, bukan dari barat tapi dari timur. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Dalam mengolah kehidupan berarti perlu strategi hidup ya. Apakah ngeflow itu juga bagian dari strategi hidup?
ngegas demikian juga kah gitu kan. Nah ini mungkin bisa dijawab dulu, ini masih ada 3 pertanyaan lagi nih, mungkin satu-satu saja deh supaya tidak bertumpuk-tumpuk. Oke, silakan Sobat David. Ini pertanyaan menarik ini. Ngegas sama ngeflow termasuk bagian dari strategi hidup apa enggak? Ya gitu ya. Kalau kita melihat karakteristik manusia itu punya karakteristik yang beda-beda. Itulah keunikan Tuhan menciptakan manusia. Ya, nggak usah jauh-jauh, Sobat Anton. Saya itu punya 3 anak, tadi saya sebut tuh. 3-tiganya punya karakteristik sendiri-sendiri. Ya, ada anak saya yang nomor 1 tuh orangnya ya, santai, gitu ya, ngesantai aja, gitu ya. Kemudian yang nomor 2 itu agak sedikit kaku, jadi sering overthinking ya. Kalau ada pekerjaan yang dia belum selesaikan tuh dia nggak tenang, gitu ya. Nah, yang ketiga ini kombinasi, gitu ya. Ngeflow juga ngegas. Gitu ya. Jadi karakteristik anak itu beda-beda. Cuma yang menjadi persoalan, ini yang penting. Apapun strategi saudara dalam menangani kehidupan, pertanyaan simpel sekali. Sudahkah Anda menemukan kehendak Allah di sana? Sudahkah Anda menemukan kehendak Allah di sana? Kalau memang karakteristik kita adalah karakteristik yang menangani atau mengelola kehidupan secara ngeflow, dan itu cuma buat Anda, lakukan saja. Kalau kemudian ada yang, ngegas nih, orangnya memang karakteristiknya gitu, nggak bisa, ya kan? Saya itu punya teman di satu komunitas, kalau dia tidak menggunakan bahasa Yunani dan Ibrani, tidak lega. Ya saya paham, gitu. Ya karena memang tipenya kalau nggak dari bahasa asli, kurang lega. Saya ya pahami juga, gitu loh. Ya, kata orangnya itu harus sampai bahasa Ibrani Yunani baru tahu lah. Kita malah dicerahkan, ya itu luar biasa saling mengisi. Jadi hal yang sederhana yang perlu ditanya. Waktu Anda ngegas atau ngeflow, sudahkah Anda menemukan kehendak? Coba ini di pertanyaan renungan ini. Ya, sudahkah sudah mengerti kehendak Allah Anda? Kalau Anda manajemen kehidupan dengan ngeflow, tapi Anda nggak mengerti kehendak Tuhan, malah semakin buta dengan kehendak Tuhan. Coba Anda mulai bertanya ke depan ini. Mungkin tahun kemarin saya terlalu ngeflow dan saya tidak mengerti kehendak Allah dalam hidup saya. Sehingga apa? Di ujung tahun 2021 saya malah tambah kecewa, tambah gelo, tambah susah. Kemudian menyalahkan Tuhan. Itu artinya nggak ngerti kehendak Tuhan. Atau saudara ngegas. Tapi ketika Anda ngegas, Anda juga nggak mendapatkan kehendak Tuhan, nggak mengerti kehendak Tuhan. Nah ini yang menjadi isu kita begitu. Kalau saya bisa menjawab, keduanya bagian dari karakteristik orang dalam mengelola kehidupan. It's okay, kita tidak perlu menghakimi satu dengan yang lain, tetapi yang perlu kita perhatikan, betulkah kita menemukan kehendak Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan di dalam kita mengelola kehidupan dengan karakteristik saudara masing-masing. Mungkin begitu, Sobat Anton. Oke, terima kasih. Ini mudah-mudahan bisa menjawab nih Sobat Joko dari Timur ini. Jadi mungkin tanda-tanda alam, peristiwa alam ini juga bisa menjelaskan ya. Tahun 2020 itu kan seluruh bumi mengalami nasib yang sama, yaitu menghadapi pandemi virus corona, ya kan, di mana semua orang ya kan, semua orang kena imbasnya. Orang kaya, orang miskin, orang sukses, orang yang belum sukses harus bekerja di rumah gitu kan. Harus tetap lebih banyak diam di rumah, nggak boleh banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, apakah yang seperti itu seperti ngeflow gitu ya? Sudah ikuti saja deh gitu kan. Ikuti saja peristiwa yang terjadi, diterima saja, disyukuri, dan karena ternyata setelah melewati beberapa saat banyak orang mengemukakan pendapat ya melalui peristiwa itu, rupanya untuk memberikan jeda. Kita sudah pernah bahas juga ya di program Sejati ini, untuk memberikan jeda bagi kita untuk mengerti Tuhan gitu kan. Kita selalu dipaksa untuk mengerti kita gitu kan, lagi doa-doa kita. Tapi ketika terjadi peristiwa itu, kita dipaksa gitu
untuk Betul. gitu ya. Itu mungkin contoh sederhananya ngeflow seperti itu gitu ya. Kayak sebelumnya kan banyak orang yang ngegas nih kan. Tahun 2020 banyak peluang gitu kan. Politik stabil gitu. Jadi orang yang berkiprah di dunia bisnis kan pengennya ngegas gitu kan. Tapi karena pandemi kan harus ngerem. Ya harus ada ngeflow sedikit gitu kan supaya mengerti kehendak Tuhan. Kuncinya kan harus mengerti kehendak Tuhan. Nah, kalau untuk ngegas atau ngeflow ini, nah ini ada pertanyaan lagi ini, ya kan? Apakah jika ngeflow Tuhan pasti memberkati gitu kan? Ini dari Pak Haris. Ini pertanyaan menarik ini ya, pertanyaan menarik ini Sobat Anton. Kalau ngeflow ini apa pasti Tuhan memberkati? Ini keren ini ya. Nah, jadi begini. Jadi sekali lagi saya bilang, manajemen kehidupan itu sangat tergantung dengan karakteristik orang tersebut. Ada orang yang menangani kehidupan itu dengan gaya-gaya yang ngeflow gitu ya. Tapi ada juga yang orangnya serius, temperamental, sangat gigih dalam hidup gitu. Ngegas pokoknya, gaspol gitu sampai tujuan. Nah, persoalannya adalah kalau keduanya dijalankan tanpa kita mengerti kehendak Tuhan, apapun bentuk tata kelola kehidupan kita, saya pasti jamin tidak diberkati oleh Tuhan. Mengapa, Pak? Mengapa Sobat David bisa menjamin? Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Bertentangannya di mana? Dari ayat yang dibaca oleh Sobat Anton tadi, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa kalian harus memperhatikan hidup secara teliti. Artinya, hidup itu nggak boleh sembarangan, harus dikelola. Makanya tema kita adalah manajemen kehidupan. Ya, titik dua, ada yang manajemen dengan cara ngeflow, ada manajemennya dengan cara ngegas. Tetapi tujuan dari keduanya itu adalah apakah mengerti kehendak Tuhan. Kalau nggak mengerti kehendak Tuhan, di dalam hidup kita, itu menjadi persoalan. Berkat Tuhan tidak akan pernah ada di sana. Karena apa? Tujuan terbesar Allah memberi kehidupan kita adalah supaya kita mengerti tujuan kehendak Tuhan kita ada di bumi ini. Kegagalan terbesar manusia adalah tidak mengerti apa kehendak Tuhan atas hidupnya. Itu kegagalan terbesar. Meskipun aktivitasnya banyak, kegiatannya membludak, tetapi muter-muter cuma di situ terus, sehingga akhirnya ya tidak menemukan tujuan yang sejati. Begitu Sobat Anton. Ya, terima kasih. Jadi kalau disederhanakan itu kombinasi gitulah ya. Jadi kapan harus ngeflow, kapan harus ngegas, itu harus dikelola ya kan. Harus dikelola untuk mengerti kehendak Tuhan. Semuanya bermuara pada Dallas itu tadi ya. Doa komunitas gitu kan. Dengan begini Sobat Anton. Kadang-kadang orang Kristen mengatakan klise terlalu. Kamu harus mengerti kehendak Tuhan. Kamu harus memahami kehendak Tuhan. Sehingga kata-kata itu menjadi sebuah kata-kata yang klise semata. Pertanyaannya, sudahkah kita mengerti kehendak Tuhan? Ada yang ngomong, waduh Pak, dari mana saya bisa mengerti? Malam hari ini sudah dikasih sama Tuhan. Ya, Dallas tadi, doa Alkitab dengan komunitas. Doa sudah dipaparkan. Doa yang bagaimana? Yang bisa menjamin kita untuk mengerti kehendak Tuhan adalah doa yang mengedepankan, ya kan? Mengedepankan bukan ego kita. Kalau Sobat Anton bilang, list doanya turunkan dulu, permohonan turunkan dulu. Coba kamu mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kita ini kan sudah kayak doa itu kadang-kadang kan sudah kayak apa ya? Kayak otomatis gitu, buka doa langsung Tuhan, rekening saya mulai menipis, tolong tebalkan Tuhan. Dalam nama Yesus dari utara, selatan, timur, barat, turun, kumpulkan rekening untuk saya. Ini piye, ya kan? Kalau mau menghakimi doa-doa yang seperti itu, tapi doa seperti itu salah apa enggak? Ya enggak salah juga gitu loh. Cuma kita konteksnya sedang ngomong manajemen kehidupan di mana tujuannya mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita mau mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui doa apa enggak? Kalau mau ya mari kita belajar seperti itu. Simpan dulu nih doanya. Saya setuju dengan Sobat Anton. Oke, ada lagi nih dari Sobat Ananto UNS.
saya kira ini sudah terjawab, tapi mungkin bisa juga untuk ditegaskan saya lagi ya. Jadi kehidupan kekristenan ini idealnya bagaimana? Apakah ngobrol atau ngegas? Dan dasarnya apa gitu kan? Ini mungkin saya kira sudah terjawab, tapi baiknya ya ditegaskan lagi. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan yang kemudian nih dari Sobat Agung, Tegal Sari Karanganyar. Pertanyaannya adalah, apakah dapat dijelaskan arti dalas? Saya tadi belum jelas nih. Dalas belum jelas ya. Sekaligus sekaligus dirapel saja nih 3 pertanyaan. Komunitas seperti apa yang dimaksud? Dari Sobat Ari Jati Kuung. Jadi ada 3 pertanyaan ini, hampir sama semua. Oke. Tapi mungkin perlu ditegaskan lagi. Moga silakan David. Sobat. Jadi kalau ngomong ideal itu berarti harus ada dasar yang kuat gitu ya. Saya senang sekali dengan Saudara Hananto ini. Saudara Hananto ini saya rasa adalah orang Kristen yang sangat semangat di dalam Tuhan ya. Selalu ingin mengejar yang ideal. Luar biasa. Saya support Anda jadi orang Kristen yang semangat di dalam Tuhan. Nah, kalau begitu orang Kristen yang ideal itu yang gimana? Yang ngegas atau ngeflu? Sekali lagi, kalau kita menyikapi atau mendengarkan acara ini dari awal, akhirnya kita kembali satu pernyataan. Ngeflow dan ngegas itu bagian dari karakteristik orang dalam mengelola kehidupan. Ya. Dan yang terpenting adalah, yang terideal adalah dalam mengelola kehidupan entah dengan cara ngeflow atau ngegas, ya, itu harus sampai pada tujuan. Tujuannya bukan sekedar target tercapai, target bisnis tercapai, target kuliah tercapai, target keluarga tercapai. Ya, kalau untuk yang putih, yang kakung, bukan hanya sekedar sehat walafiat saja, karena aktivitas mulai berkurang kalau untuk yang sudah usia emas gitu ya. Tapi targetnya adalah bagaimana saya mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya, di dalam dunia pelayanan, dunia profesi, dunia pendidikan, dalam dunia apapun juga. Sudahkah saya mengerti kehendak Tuhan? Saya ditempatkan di sana dengan segala aktivitas saya, dengan segala kehidupan yang Tuhan beri. Baik itu saya kelola dengan ngeflow atau ngegas. Nah, idealnya di situ. Idealnya kalau saudara adalah orang dengan karakteristik mengelola kehidupan dengan ngegas, harusnya ngegas sampai saudara ngerti kehendak Tuhan. Kalau Anda karakteristiknya ngeflow tapi saudara bisa mengerti kehendak Tuhan, itu lebih baik. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita mencapai target tertinggi, yaitu mengerti kehendak Tuhan. Berkaitan dengan Dalas, perlu saya jelaskan, Dalas itu akronim Saudara Agung ya. Ini kalau tidak salah Saudara Agung ini salah satu teman SMP saya ini, Sobat Anton ya. Ini itu teman SMP saya kalau tidak salah ya. Wah, terima kasih Saudara Agung ya, sudah mendengar ya. Nah, Dalas itu adalah akronim. D-nya adalah doa, A-nya Alkitab, A-nya komunitas ya. Doa tadi sudah dijelaskan. Doa yang mengerti kehendak Tuhan sudah dijelaskan. Alkitab, kalau Alkitab jelaslah, Allah itu menyatakan kehendaknya kepada kita melalui Alkitab yang adalah firman Allah. 66 kitab. Di sana Allah berbicara kepada kita, ya. Dan di dalam Alkitab ini Allah berbicara dengan jelas apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Baik secara utuh, 66 kitab yang di dalamnya terangkum karya keselamatan Allah kepada manusia, supaya tidak ada satupun orang binasa. Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Tetapi di tiap kitab kita juga bisa menemukan ada ayat-ayat yang bisa memberikan kepada kita guiding untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Contoh ya, contoh orang Kristen hidup di 2021 sampai 2022 terus jadi orang kikir gitu loh kan, alias pelit alias cetil bahasa Jawa nih. Nah, padahal ada ayat yang mengatakan orang kikir tidak masuk kerajaan Allah. Nah, artinya apa? Kalau hidup kikir tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ada ayat-ayat yang lain. Alkitab ini kalau dipelajari secara utuh, secara lengkap, akan berbicara secara konkret untuk kita, mengarahkan kita kepada kehendak Allah. Nah, terus yang ketiga pertanyaan, komunitas yang bagaimana ini yang bisa membawa saya mengerti kehendak Tuhan? Mestinya adalah komunitas tubuh Kristus. Siapa itu komunitas tubuh Kristus? Jemaat, orang percaya. Sesama anggota tubuh Kristus, orang percaya. Tuhan tempatkan kita di dalam sebuah komunitas. Saya sudah menjelaskan kepada saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya manusia didesain menjadi pribadi yang berkomunitas. Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa,
dalam komunitas. Komunitas apa? Keluarga. Itu komunitas terkecil. Ya, komunitas berikutnya adalah masyarakat, bangsa, komunitas dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi melalui komunitas anggota tubuh Kristus, kita bisa saling mengingatkan, saling menolong, saling mengisi. Disitulah kita akan semakin belajar mengerti kehendak Allah. Begitu, Sobat Anto. Oke, ya. Terima kasih, Sobat David. Ini ada lagi yang pertanyaan di bagaimana mengerti kehendak Tuhan. Tadi sudah dijelaskan. Ya, dengan dalas itu ya, doa, Alkitab, dan komunitas. Nah, ini sebentar, saya ada lagi pertanyaan yang agak berbeda ini dari Sobat Elianto Karanganyar. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, bagaimana nih meresponi ayat ini berhubungan dengan topik yang kita bahas malam hari ini? Monggo, Sobat David. Oke, betul sekali itu ya. Ayat itu kadang ditafsir menjadi sebuah ayat untuk kita suka menambah jam tidur gitu ya. Sehingga lebih baik ya tidur aja lah, Tuhan mau kirim berkat saat kita tidur. Nah, tapi ada satu kata kunci yang perlu kita perhatikan di situ ya, ada kata bagi mereka yang dicintainya. Ini penting sekali. Nah, siapa ya yang dicintainya? Kalau kita membaca kitab Mazmur, kitab Mazmur itu adalah kitab puisi. Dan di dalam kitab puisi ini ada satu kata yang satu kata ya, sebenarnya dalam bahasa Ibraninya satu kata, tapi dalam bahasa Indonesianya menjadi dua kata ya. Orang benar itu sebenarnya satu kata ya. Orang benar itu selalu diulang-ulang di dalam kitab Mazmur. Ya, siapa orang benar itu? Orang benar adalah orang yang mencintai Taurat Tuhan, ya kan? Dan orang benar, orang yang mencintai Taurat Tuhan adalah orang yang dicintai Tuhan. Kalau saudara membaca kitab Mazmur, orang benar akan dikontraskan dengan yang namanya orang berdosa dan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang bukan tidak tahu kebenaran, tapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Nah, orang yang dicintai Tuhan dalam konteks ini ada apa? Secara utuh dalam kitab Mazmur itu adalah orang benar. Orang yang mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mencintai Taurat Tuhan. Ya kan? Nah, orang yang mengerti kehendak Tuhan, orang yang mencintai Taurat Tuhan adalah orang-orang yang tahu prinsip-prinsip Taurat Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan, khususnya di dalam kehidupan. Dia tidak akan bermalas-malasan, dia tidak menjadi orang yang kemudian fatalis, sudahlah, wong Tuhan juga memberkati saya, ya. Itu akan bertabrakan dengan kitab-kitab yang lain. Misalnya di dalam kitab Amsal jelas di sana bahwa Allah itu menentang orang yang malas, sampai orang malas itu disuruh belajar kepada semut. Nah, bagaimana kita meresponi ayat ini berkaitan dengan tema kita? Jelas, ayat ini tidak kontradiktif dengan tema kita. Ayat ini malah memberikan dorongan kepada kita. Jadilah orang yang dicintai oleh Tuhan. Ya kan? Di dalam setiap kegiatan saudara, entah saudara punya karakteristik mengelola kehidupannya ngegas atau ngeflow, kalau Anda dicintai Tuhan, orang yang dicintai Tuhan adalah orang yang menemukan kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, di dalam setiap perilaku hidupnya, melalui dalas, doa, Alkitab, dan komunitas, saudara, lihat berkat Tuhan itu akan diberikan kepada saudara. Pekerjaanmu tidak akan sia-sia. Dia memberikan rezeki, bahkan ketika kamu tidur. Itu keren sekali. Begitu, Sobat Anto. Ya, oke. Terima kasih. Ini saya tidak perlu menggarisbawahi karena masih ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan lagi nih dari Sobat Jonathan nih. Pertanyaannya adalah seperti ini ya. Saya coba sederhanakan pertanyaannya. Apakah dengan pengelolaan ngeflow ngegas bisa menjadi bekal untuk menjalani kehidupan di tahun ini 2022 di mana banyak prediksi yang katanya nih kurang baik di segala bidang. Nah, monggo silakan Sobat David. Ini ada kaitannya dengan topik
Minggu lalu ini. Iya ini rupanya PR yang tersisa ini ya. Ini sebenarnya yang paling tepat jawab ini hostnya ini karena kemarin dari narasumber. Ya oke. Oke. Saya coba akan menjawab ya. Jadi berkaitan dengan ngeflow dan ngegas, saya garis bawahi kembali bahwa ngeflow dan ngegas ini adalah karakteristik seseorang. Karakteristik seseorang. Kita nggak bisa paksakan orang disuruh ngegas atau ngeflow ya. Nggak bisa paksakan. Ini karakteristik seseorang. Nah, pertanyaannya, apakah dengan karakteristik seperti ini bisa menjamin seseorang melewati masa-masa di tahun 2022 itu dengan baik, begitu ya? Begini, hidup itu kan unpredictable. Ya. Hidup itu kan sangat sulit untuk diprediksi. Tetapi bukan berarti hidup tidak bisa dipredictable, ya, tidak predictable. Hidup itu bisa diprediksi, ya. Meskipun unpredictable, tapi itu predictable, bisa diprediksi. Buktinya apa, ya? Buktinya ada banyak prediksi-prediksi yang tadi panjenengan bilang dalam pertanyaan tadi. Itu realita hidup. Jadi bagaimana kita menghadapi kehidupan ini yang saya bilang itu sebuah paradoks ya, unpredictable tetapi diprediksi, begitu kan ya? Bagaimana kita menyikapi hidup ini? Dengan ngeflow atau dengan ngegas? Saya bilang itu karakteristik. Terserah Anda mau pakai yang mana. Anda termasuk karakteristik yang bagaimana. Anda di dalam konteks yang mana. Tetapi yang terpenting dalam hidup ini, kalau Anda menemukan kehendak Allah di tahun ini, khususnya di awal tahun ini, saya menjalani tahun 2022 ini, kehendak Tuhan atas hidup saya apa? Saudara sudah mendapatkan petanya dan jalani itu, saya jamin, seperti pertanyaan saudara kita tadi tentang orang yang dicintai Tuhan tadi, orang yang dicintai Tuhan tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan akan menolong untuk orang tersebut melewati masa-masa seperti ini, masa-masa yang sulit, tetapi dia tetap bertahan dan dapat terus melewati masa-masa tersebut bersama dengan Tuhan. Jadi kuncinya adalah temukan kehendak Allah di awal tahun ini bagi hidupmu. Dan kelola hidupmu bukan berdasarkan dengan ego kita, egomu, tapi kelola dengan guiding yang tepat, yaitu kehendak Allah atas hidupmu. Jaminannya, ya jelas. Ada banyak ayat di dalam Alkitab, kalau dibuka, tidak selesai, karena tinggal beberapa menit lagi, bahwa orang benar itu tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Begitu, Sobat Anton. Ya, oke. Terima kasih, Sobat David. Ini banyak pertanyaan nih, tapi juga mirip-mirip nih pertanyaannya nih. Mungkin bisa dirapel saja nih jawabnya. Sobat Maria Florencia, jadilah kehendakmu dalam doa Bapa kami, itu berarti ngeflow ya, Sobat David. 1, 2, dari Sobat Sari Teja, kalau mencari kehendak Tuhan dalam doa, harus ngeflow atau ngegas, gitu kan. Kenapa komunitas jadi standar, padahal seringkali ada komunitas itu sendiri sekalipun komunitas rohani kurang baik. Nah, ini bisa apa saja nih, sepertinya tadi sudah dijelaskan, tapi karena ini pertanyaannya baru masuk, mungkin ya lebih baik dijawab. Masih ada waktu, kira-kira 5 menit, monggo Sobat David, silakan. Oke, jadi yang jelas doa Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu, ini bisa masuk dalam kategori ngegas atau ngeflow ya. Bisa pakai masuk dalam kategori ngegas atau ngeflow ya. Saya lebih cenderung tidak mengomentari apakah ini ngegas atau ngeflow, tapi saya mengomentarinya adalah bahwa ini adalah contoh doa untuk mengerti kehendak Bapa. Ya. Ini adalah contoh doa untuk mengerti kehendak Bapa. Ya. Taunya dari mana? Tahunya bahwa ego tidak dinomorsatukan. Meskipun Tuhan Yesus pada waktu berdoa, dia menyerahkan, dia minta kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, ya tetapi, ya berarti kalau ada tetapi, kalau semua itu ada kata tetapi, yang atas itu hilang semua gitu. Jadi ini contoh, saya tidak mengomentari apakah ini termasuk ngegas atau ngeflow, saya tidak akan berkomentar di situ, tetapi saya malah menekankan bahwa ini adalah contoh terbaik dari guru agung kita, dari Tuhan kita, dari juru selamat kita di dalam berdoa.
dia berdoa tidak mengedepankan ego, tapi dia mengedepankan apa yang Tuhan inginkan buat saya. Dia berdoa bukan apa yang saya inginkan dari Tuhan, tetapi dia berdoa apa yang saya inginkan dari Bapa. Ya, apa yang saya inginkan dari Bapa, bukan itu, tapi dia berdoanya apa yang Bapa inginkan dari saya. Jadilah kehendakmu. Komunitas, betul. Tidak menutup mata, komunitas orang percaya pun ada yang nggak benar, betul itu. Tetapi kita ingat ya, disinilah kedewasaan rohani kita dilatih. Tidak semua komunitas bisa membawa kita untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Makanya belajarlah untuk memilih komunitas yang terbaik. Caranya bagaimana? Banyaklah bergaul, ya kan? Buka mata, buka hati, ya kan? Mulai melihat. Kalau misalnya Anda dalam satu komunitas yang isinya itu cuma ngerasani tonggone, nek ngobrol isinya, kalau bahasa anak gaul sekarang tuh toksik gitu ya, ngomongannya itu selalu isinya dalam tanda kutip racun gitu ya kan, dan lain sebagainya. Itu sudah nggak. Tapi kalau kita ada satu komunitas yang di dalamnya itu komunitas yang menghibur, menolong, membawa kita kepada satu kemajuan, yang menolong kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, komunitas yang bukan sekedar selfie sana sini atau turang-turing ke sana sini, gitu ya kan. Tapi komunitas yang betul-betul ketika touring dan selfie itu memberikan support, menolong kita, mengarahkan, bahkan komunitas yang berani menegur kita ketika kita salah. Itu keren. Bahkan komunitas yang berani mengangkat kita ketika kita jatuh, itu keren. Komunitas yang berani berkorban ketika kita sedang lemah dan menyerahkan hidupnya dan berkata, I'm your friend. Aku adalah best friend. Itu komunitas yang keren, yang kalian atau Anda semua atau siapapun yang mendengar, Sobat Rasinda, Sobat Sejati harus hidup dalam komunitas seperti itu. Luar biasa. Komunitas seperti itu berarti harus dibangun dong ya, nggak bisa. Betul, harus dibangun. Makanya saya tadi bilang apa? Buka mata, buka telinga, buka hati. Jangan isolasi mandiri terus. COVID-nya sudah berhenti atau? Ya, Oke, satu lagi nih Sobat David, dari Sobat Kania Marianto nih. Apakah orang yang ngeflow itu sama artinya dengan pesimis atau skeptis? Mohon penjelasannya. Ya, oke. Orang yang ngeflow belum tentu skeptis, orang yang ngeflow belum tentu pesimis. Ingat loh, ngeflow-nya di sini adalah ngeflow dalam konteks memanajemen kehidupan. Gitu. Ingat judul kita, manajemen kehidupan. Titik 2, ngeflow atau ngegas. Ya, kalau ngeflow-nya bukan konteks manajemen, ya mungkin itu salah satu bentuk sudah pesimis, bisa juga gitu ya. Tapi dalam konteks diskusi malam hari ini, ngeflow di sini karakteristik mengelola. Ada orang yang mengelola itu santai kok, nggak terlalu serius-serius banget, tetapi jadi gitu kan. Tapi ada orang yang nggak bisa kayak gitu, kita harus sehari, harus deadline. Ada yang seperti itu. Tapi yang malam hari ini menjadi pusat perhatian kita bukan masalah karakteristik itu yang akan kita jadi fokuskan. Karakteristiknya, apapun bentuk pengelolaan kita, entah ngeflow atau ngegas, sudahkah kita mengerti kehendak Tuhan? Itu aja. Oke, ya. Ini waktunya sudah tinggal 1 menit lagi. Jadi sekali lagi Sobat Rasinda FM dimanapun Anda berada, nanti sebelum Sobat David memberikan closing statement gitu ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan yang sudah dijawab oleh Sobat David, kalau saya sederhanakan nih, jadi hidup kita ini kan perlu dikelola sedemikian rupa sehingga mengerti kehendak Tuhan, gitu kan. Tujuan goalnya itu adalah mengerti kehendak Tuhan. Dalam rangka ke sana, dalam mengelola itu perlu ngeflow, perlu ngegas, gitu kan. Ini mungkin bagi generasi milenial, generasi alfa ini kata-kata yang cukup familiar gitu. Tapi kalau bagi saya yang sudah baby boomer, generasi baby boomer ini mungkin lebih cocok ini bagaimana mengelola ya, kadang ngerem, kadang ngegas gitu. Kalau memang ada peluang untuk ngegas ya ngegas supaya ada percepatan gitu kan. Tapi kalau lagi kredit ya ngerem lah gitu kan, tahu diri lah gitu supaya nggak nabrak sehingga sampai tujuan dengan selamat. Jadi monggo silakan closing statement-nya Sobat David.
Oke, Sobat Rasinda dimanapun Anda berada, Sobat Sejati, ingat kita sudah masuk tahun baru. Kalau kita masih diberi kesempatan tidak terseleksi oleh seleksi alam di tahun kemarin, ya buktinya kita masih bisa mendengar siaran di Rasinda, ya, siaran sejati, berarti kita belum masuk dalam seleksi alam ya, ya kita belum tahu itu. Tapi bersyukur kehidupan ini harus kita kelola, ya ingat kita kelola. Nah mengelolanya itu adalah kita bisa memakai ya karakteristik kita masing-masing. Kita unik di hadapan Tuhan. Ya, tadi Sobat Anton bilang bisa ngegas, bisa ngerem, bisa ngeflow. Tapi yang penting tujuan tertinggi, temukan kehendak Tuhan di awal tahun ini. Dan terus berpatokan pada kehendak Tuhan. Melalui apa? Dalas, doa, Alkitab, komunitas. Doa yang tidak mengedepankan ego. Alkitab dalami tujuan Alkitab atas hidup saudara. Komunitas, cari komunitas yang membangun, menolong, bahkan tadi Sobat Anton bilang, bangun komunitas yang memiliki hati untuk membawa orang kepada Allah. Dan ayat closingnya ini saya suka sekali ini ya. Sebenarnya ini ayat closing ini adalah ayat titipan dari teman saya yang namanya Bang Jun Naidi Ginting ya. Saya dapat ayat ini dari beliau. Dia berkata ya, di dalam surat Roma pasalnya yang ke-8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Dia turut bekerja itu dalam bahasa Yunaninya. Maaf ini Dr. Anton, saya harus pakai bahasa Yunani ini ya. Sunorgio ini dari kata sun dan ergo. Artinya sun bersama-sama, ergo bekerja bersama-sama ya. Bekerja ya. Jadi sunorgio itu artinya bekerja bersama-sama. Allah bekerja di dalam diri orang-orang yang mau bekerja, bukan orang yang malas. Allah bekerja sama bagi orang-orang yang mau mengelola kehidupan dan tidak menyerah pada kehidupan. God bless you semuanya. Tuhan Yesus berkati. Optimis, temukan kehendak Tuhan di 2020. Puji Tuhan. Oke, buat Rasinda. Radio Rasinda. Misalkan kita malam hari ini diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Dibukakan peluang-peluang yang baru, keuntungan-keuntungan yang baik bagi penyimak malam hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Sobat Musi. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih. Ya Sobat Rasinda, malam hari ini kita sungguh bersyukur karena program Sejati sangat memberkati kita. Terbukti overtime ya Pak Sobat Anton dan Sobat David ya. Baik, Sobat Rasinda, sampai di sini program Sejati. Nantikan program Sejati selanjutnya tetap di Rasinda Radio. Sobat Rasinda dapat menyimak kami melalui kanal radio maupun kanal radio medsos maupun analog radio. Akhirnya selamat malam Sobat Rasinda, selamat berjumpa di program Sejati minggu depan. Tuhan memberkati. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.